Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, wow, pada kartu yang pertama aku punya desan. Desan muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Oke, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, desan tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa sebenarnya teman-teman ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang adanya sebuah peluang, potensi, kesempatan kamu untuk bahagia, kesempatan kamu untuk sukses, kesempatan kamu untuk berhasil dan meraih ya sebuah impian-impian terbesar yang mungkin selama ini belum termanifestasikan, belum terwujudkan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang akan terwujud, berarti ini adalah sebuah bentuk ya manifestasi dari apa? Mungkin kerja keras kamu, ikhtiar kamu, kesabaran kamu, dan kemudian yang terakhir adalah doa-doa terbaik kamu, teman-teman. Jadi memang segala sesuatu ini selalu saja akan menimbulkan hal-hal baik ketika memang hal baik itu sudah dilakukan. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya temperance, teman-teman. Nah, temperance ini muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, aku melihat memang bahwasanya sepertinya ada ikut campur tangan Tuhan nanti. Ya, teman-teman, insya Allah akan ada ikut campur tangan Tuhan ketika ya memang selama ini sebenarnya pun ya Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Hanya saja terkadang apa ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang tidak menyadarinya dan yang menyadarinya, teman-teman. Jadi pada intinya di dalam kehidupan seseorang itu pasti Tuhan selalu ikut campur tangan, teman-teman. Ya, nah termasuk mungkin dari apa yang mungkin selama ini menjadi harapan-harapan kamu. Contoh ya, ketika aku katakan di sini potensi peluang kamu untuk sukses berhasil itu cukup besar, ternyata memang benar adanya ya teman-teman, ini kesempatan peluangnya sangat begitu banyak banget kok ya. Nah, potensi dan peluang nanti yang akan datang kepada kamu ketika itu semua dapat kamu manfaatin dengan baik ya, sebenarnya itu juga akan eh, aku rasa akan benar-benar cukup nyata kesuksesan tersebut. Tetapi ketika peluang dan kesempatan jikalaupun datang dan tidak dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin ya sama saja teman-teman, kesuksesan itu akan sulit akan kamu dapatkan untuk kamu dapatkan gitu. Tetapi melihat dari kartu kedua ini, ya aku rasa persentasenya cukup begitu besar ya teman-teman, potensinya cukup begitu besar kamu akan sukses besar sih ya. Ada sebuah kelancaran yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kamu, baik di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Devil. Aku akui di sini teman-teman, The Devil ini kartu yang sangat negatif ya. Kartu iblis, kartu setan, kartu yang dimana mungkin begitu banyak masalah-masalah kehidupan yang selama ini terjadi dan kamu hadapi ya. Dan tidak jarang yang aku lihat di sini teman-teman ada kaitannya tentang hal-hal yang sifatnya spiritualitas ya, energi negatif dari mungkin ya teman-teman, bisa jadi ada orang-orang yang nggak suka, nggak senang terhadap kehidupan kamu ya, ataupun mungkin juga karena faktor-faktor kamu kurang dekat dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Sehingga apa ya? Sehingga kamu mudah digoda, ya seperti itu. Sehingga kamu mudah diganggu, ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir untuk energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi memang pada intinya Tuhan ingin semesta ingin agar kamu terus berusaha bekerja keras ketika mungkin kamu dalam fase yang apa ya teman-teman ya, enggak begitu baik gitu ya.
Kenapa? Ketika kamu ada ikhtiarnya, ketika kamu ada kerja kerasnya, dan kemudian ada doa-doanya, maka ya disitulah nantinya teman-teman, ya Tuhan akan memberikan sebuah keajaiban. Karena ketika tidak ada upaya dan usaha, bagaimana Tuhan akan memberikan kamu sebuah jalan, ya? Ataupun memang jalan itu ya kamu yang mencari sendiri, ya. Setelah kamu mencari jalan dan menemukan jalan tersebut, teman-teman, maka niscaya pintu keresakian kamu nanti akan terbuka lebar, ya. Dan apapun yang mencoba untuk menghalangi jalan keresakian kamu nanti gak bakal bisa. Oke, teman-teman, kenapa? Karena memang potensi besarnya ketika ada ikut campur tangan Tuhan, ya apa sih nggak mungkin, teman-teman? Semuanya akan menjadi mungkin kok. Oke, jadi tetap optimis, tetap yakin ya, tetap semangat gitu sih. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Sagittarius. Oke, nah aku punya strength. Strength muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang penaklukan. Oke. Penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam hal-hal yang mungkin sifatnya adalah masalah, dan pencapaian terkait dengan suatu tujuan yang mungkin selama ini belum dapat tercapai, pada akhirnya ya insya Allah akan tercapai teman-teman. Nah, dari apa yang aku katakan pada kartu pertama ini, tentu peluang kesempatan untuk hidup lebih baik secara kondisi keuangan itu cukup terbuka lebar setelah The Tower. The Tower apa? Kartu yang menggambarkan tentang begitu banyak problem, ujian, masalah, tantangan, ya, dan bahkan hal-hal yang mungkin ya cukup berat kamu rasakan, teman-teman. Ya, kehancuran, pengkhianatan, dan lain-lain. Jadi, ini juga menggambarkan tentang apa ya? Mungkin kamu habis ditipu, gitu ya, teman-teman. Ya, dimanfaatin. Ya, pokoknya hal-hal yang sifatnya, mohon maaf, sangat buruk. Ya, ketidakstabilan, dan bahkan dalam fase yang cukup begitu kritis ya teman-teman. Tetapi kamu nggak usah khawatir lah, namanya roda kehidupan terkadang ya di atas dan terkadang di bawah, dan ketika di atas ya harus mensyukuri, dan ketika berada di bawah juga harus mensyukuri teman-teman. Mungkin di balik itu semua selalu ada hikmah ya. Ketika Tuhan sedang memberikan kamu sebuah ujian, ya harus bersabar teman-teman, ya jangan terlalu banyak mengeluh, ya itu sih. Tetapi apa yang harus kamu tunjukkan adalah bagaimana caranya kamu bisa bangkit dari segala keterburukan tersebut, yaitu berani di dalam mengambil sebuah sikap, tindakan, langkah yang terbaik, teman-teman. Contoh nih, ketika usaha kamu, bisnis kamu bangkrut, hancur, ataupun mulai seret ya, kamu harus berani melakukan sebuah evaluasi, ataupun kamu harus melakukan sebuah perbaikan-perbaikan nih, gitu ya. Oke, karena memang kehancuran ataupun usaha yang seret itu banyak faktor yang menyebabkan, bisa jadi karena memang eh, faktor rezeki kamu memang sudah segitu, teman-teman, sudah ditakar. Ya, jadi memang rezeki seseorang itu sudah ditakar, sudah diatur, teman-teman. Ya, apakah bisa lebih? Bisa, tentu saja bisa. Tidak dan tidak mungkin. Ya, ketika memang kamu terus mau berupaya, berusaha untuk bagaimana caranya mengembalikan rezeki kamu kembali semula ya teman-teman, menjadi semula. Contoh apa? Mungkin di sini kamu lebih aktif ya di media sosial ya, ketika kamu punya bisnis offline mungkin ya teman-teman. Kemudian kamu aktif di media sosial, mungkin kamu promosi di situ. Tentu di situ akan sedikit memperkenalkan paling tidak teman-teman ya, dan membuat orang mengenal kamu gitu ya. Jadi seperti itu usaha kamu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian apa? Hal yang paling terpenting adalah ketika sedang terpuruk, teman-teman, yaitu kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Artinya tingkat spiritualitas kamu harus kamu tingkatin gitu ya. Ya udah pasrah aja dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Saya di situ nanti kamu akan mendapatkan sebuah jalan ya. Kenapa? Aku punya Six of Wands loh. Ini kartu yang menggambarkan tentang kesuksesan, keberhasilan. Kesuksesan dan keberhasilan ini mungkin ya yang aku katakan bahwasanya ini kamu akan bangkit dari segala keterpurukan dan hal-hal yang mungkin cukup buruk selama ini, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Apalagi ketika memang dari poin pertama ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, sehingga dari situasi dan kondisi tersebut, teman-teman, ya insya Allah rezeki kamu dalam pekan ini akan mengalami perbaikan, meningkat, dan bahkan berlimpah ya. Amin. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya, dan aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, tapi death di sini adalah sebuah akhir, teman-teman. Akhir dari apa? Hal-hal buruk, hal-hal yang mungkin selama ini menjadi sebuah masalah terbesar dalam kehidupan rumah tangga kamu ya. Ada sebuah penyesalan dan hal-hal transisi kehidupan baru yang akan terjadi. Contoh di dalam kondisi keuangan ya, insya Allah akan rezekinya akan lebih bagus. Contoh kehidupan rumah tangga yang ada konflik, maka ya insya Allah ke depan rumah tangga kamu akan lebih harmonis. Ya, kenapa? Aku punya
Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan yang akan berputar, teman-teman. Ya, tidak selamanya orang yang mungkin selalu mengalami energi yang nggak begitu baik, ujian, teman-teman terus merasakan seperti itu gitu sih. Jadi ada masanya, ada waktunya. Jadi kuncinya apa? Sabar dan berjuang. Lakukan yang terbaik. Ya insya Allah nanti kehidupan kamu akan lebih baik pula, teman-teman ya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke, dan nah, aku punya Seven of Wands ya, 7 tongkat muncul hadir untuk energi pembuka. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman ya, aku melihat dan aku merasakan memang ada hal-hal yang nggak begitu baik yang sedang terjadi di dalam hubungan kamu. Seakan-akan hubungan kamu kok sulit banget untuk berkembang. Yang nggak ada apa ya teman-teman, ya tanda-tanda perbaikan gitu. Yang dimana kamu berusaha untuk bertahan, mempertahankan dan berjuang, tetapi nyatanya faktanya masih nggak sesuai. Nah, ternyata semesta ingin agar kamu bersabar, sabar untuk bahagia, gitu, sabar untuk ending yang baik, teman-teman. Karena memang itu jalan solusinya gitu sih. Ketika memang kamu ingin bertahan ya, tetapi terkecuali kamu sudah nggak bisa melanjutkan sebuah hubungan dan kamu lebih memilih untuk mencari yang lain ya, itu mungkin hak-hak kamu ya, teman-teman. Tapi memang pesan semesta untuk kamu adalah sabar ya. Dan kemudian di sini aku punya Three of Wands. Jadi dari 3 tongkat ini teman-teman, kartu yang menggambarkan memang sih sebuah kehidupan itu harus punya tujuan dan pilihan. Ya, ketika ingin memilih hal yang baik dan merasa hubungannya nggak begitu baik, ya tentu harus punya keputusan yang tepat juga sih teman-teman ya, ke depan bakal seperti apa. Tetapi ketika kesabaran itu kamu pilih, ya mudah-mudahan sih potensi peluangnya akan lebih baik ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Seven of Pentacles, teman-teman. Ya, 7 koin muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini, teman-teman menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan keadaan yang dimana kalau dikatakan, ya semua orang ya wajar ya ketika ingin bahagia gitu. Ingin bahagia di dalam kondisi kehidupan asmara, bertemu dengan seseorang yang tepat, kemudian ingin bahagia secara kondisi kehidupan sosial, ya keuangan, materi, seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Swords. Kamu harus hati-hati ya, banyak orang-orang yang toksik, bermanipulatif, orang-orang yang mungkin kesannya ingin manfaatin dan bahkan mohon maaf menghancurkan teman-teman. Ya, dan kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Two of Pentacles teman-teman ya, ataupun 2 koin. Harus dapat memilih sebuah pilihan yang tepat, yang terbaik ya. Harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah teman-teman. Ya, contoh nih ketika mungkin kamu dekat dengan seseorang nantinya. Ya, di situ memang harus penuh dengan pertimbangan. Artinya hal-hal segala aspek harus kamu perhatikan teman-teman. Apalagi ketika seseorang yang mungkin dekat nantinya dengan kamu teman-teman, ya dia memiliki beberapa track record. Jadi segala sesuatunya memang harus dilihat dari lebih dalam ya, jangan melihat dari segi penampilan doang, dari luarnya doang teman-teman ya. Apalagi ketika kamu ingin mencari sosok seseorang yang lebih serius ya. Dan kalau untuk masalah kehidupan sosial ataupun keuangan ya sebenarnya insya Allah ke depan bakal lebih stabil ya teman-teman, itu sih. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya. Oke. Nah, aku punya The Empress teman-teman. The Empress muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini aku lihat sebenarnya sih energinya cukup positif ya teman-teman. Kalau dikatakan nggak terlalu berharap ya nggak terlalu ya, tetapi ya tentu ingin yang terbaik aja sih. Ya, mana yang terbaik mungkin dari rencana Tuhan seperti itu teman-teman. Dan kemudian aku punya King of Pentacles. Nah, Raja Koin, teman-teman, hampir sama sih antara kamu dengan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Artinya semua sisi ya, kedua sisi ingin yang terbaik. Nah, ketika mungkin kamu sudah bertemu dengan seseorang yang seperti ini, yang terbaik, maka yang hal yang harus dilakukan adalah ya lakukanlah yang terbaik, teman-teman, menjadi yang lebih baik. Ya, semua berawal dari beberapa kesalahan, semua berawal dari beberapa kegagalan dan kekecewaan. Jadi memang
semuanya harus bisa menjadikan kamu pribadi yang lebih baik, teman-teman. Dan kemudian aku punya Six of Swords. Lah, nanti bagaimana? Ya, lalu bagaimana tentang kedekatan kamu dengan seseorang? Apakah itu energinya bakal positif ke depan? Ya, positif atau tidak itu tergantung dari diri kamu dan dia nanti, teman-teman. Yang paling terpenting adalah saat ini berusaha untuk menjadi seseorang yang apa ya, teman-teman ya, yang baik deh, gitu aja sih. Ya, karena ketika sudah memiliki niat yang baik, maka hubungannya ataupun kedekatannya nanti pasti bakal dimuluskan meskipun awal-awal bakal ada problem di situ, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius. Oke. Nah, 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar, teman-teman? Oke, aku punya tanggal 15, tanggal 4, tanggal 10, 28, tanggal 5, 30, 20, 25, 23, 11, 31, dan tanggal 9. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.